Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi nih dengan video pembelajaran daring. Video kakak kali ini kakak tujukan untuk menyelesaikan nilai tugas akhir PBSI kelas tinggi semester 3 Universitas UHAMKA. Video daring kali ini judulnya Udara Bersih Bagi Kesehatan, tema 1, subtema 2. Oh iya, kali ini videonya nggak sendiri loh kakak buat, ada ditemani beberapa teman-teman kakak. Yang pertama ada Kak Alivia Puspa, kemudian ada Kak Aprilia Sulistiani, ada Kak Airuhian, dan Kak Meilani Putri, dan saya sendiri Kak Yuda Parwitasari. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Alivia Puspa atau yang biasa dipanggil dengan Kak Puspa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kak Puspa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai udara bersih dan karakteristiknya. Menurut kalian, udara bersih itu yang bagaimana sih? Dan apa itu udara? Udara adalah campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara tersusun dari campuran dari banyak gas, antara lain ada nitrogen, itu 78%, ada oksigen 20%, ada argon 0,93%, dan karbon dioksida 0,30%. Kemudian sisanya itu adalah dalam bentuk gas-gas lain. Nah, udara bersih itu udara yang memiliki banyak kandungan bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Karakteristik udara yang pertama, tidak berwarna dan tidak berbau. Yang kedua, tidak berasa. Yang ketiga, terasa sejuk dan menyegarkan ketika kita hirup. Yang keempat, tidak bercampur dengan benda asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia. Selanjutnya, ada gambar organ pernapasan pada manusia. Yang sebelah kiri ada sinus sphenoidal. Ada rongga hidung, faring, alveolus, paru-paru kanan, dan diafragma. Di sebelah kanan ada sinus frontal, konka hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru kiri. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tonton videonya ya teman-teman. Bernafas. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Yuk, kita belajar. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yuk kita bahas satu persatu. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak biasa disebut jakun.
terdapat di bagian belakang faring. Seperti di gambar, laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat adalah trakea. Trakea disebut juga batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Yuk kita amati bagian paru-paru seperti di gambar. Bagian paru-paru adalah sebagai berikut. A. Paru-paru kanan. B. Bronkus kiri. C. Otot-otot di dinding bronkus. D. Ruang udara di dalam bronkus. E. Bagian dalam bronkus. F. Alveoli. G. Ruang udara alveoli. H. Pembuluh darah. I. Bronkiola. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian dari paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meilani. Oke, hai teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang perbedaan udara di kota dan di desa. Udara di perkotaan, udara di kota terasa lebih panas karena terlalu banyak polusi CO2 berbanding terbalik dengan kota. Banyak terdapat pusat-pusat industri dan asap tebal kendaraan yang menjadi penyumbang terbesar dari polusi udara. Kalau udara di pedesaan, udara di desa lebih bersih karena banyak mengandung O2 karena tidak terlalu banyak polusi CO2. Suasana di desa masih banyak pepohonan yang tumbuh subur dan tanah hijau untuk lahan penghijauan sebagai paru-paru kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayi. Silahkan Kak Ayi. Selanjutnya, saya akan memaparkan cara merawat lingkungan di sekitar agar mendapat udara bersih. Pertama, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Dan kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin, seperti asap kendaraan. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, keempat, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Karena pemanasan global terjadi di antaranya karena makin menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lilis. Selanjutnya ada manfaat udara bersih bagi kesehatan. Yang pertama, menyehatkan saluran pernapasan. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit kronis.
Yang ketiga, memperpanjang usia. Yang keempat, meningkatkan stamina dan fokus. Yang kelima, memperbaiki mood. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yuda Parwitasari. Nah, setelah kakak-kakak menjelaskan semua materinya, selanjutnya Kak Yuda akan memberikan tugas proyek tema, yaitu pembuatan poster tentang kebersihan. Di sini ada contohnya, yaitu poster buanglah sampah pada tempatnya atau cintai bumimu, jaga lingkungan sekolahmu. Untuk rubrik penilaian pembuatan poster, Kak Yuda itu menilai dari proporsi, komposisi, dan pewarnaan. Gambarnya dikatakan baik sekali sesuai dengan proporsi apabila seluruh bagian gambar dibuat dengan tepat. Dikatakan baik jika hampir seluruh bagian gambar itu dibuat juga dengan proporsi yang tetap. Kemudian dikatakan cukup apabila sebagian gambar dibuat dengan proporsi yang tepat. Dikatakan apabila perlu bimbingan jika sebagian kecil gambar yang dibuat dengan proporsi yang tepat. Kemudian komposisinya dikatakan baik sekali jika seluruh objek dan gambar disusun dengan tata letak yang tepat. Dikatakan kategori baik itu komposisinya hampir seluruh bagian gambar disusun dengan tata letak yang tepat. Dikatakan cukup jika komposisi sebagian besar objek gambar disusun dengan tata letak yang tepat. Dikatakan kategori perlu bimbingan komposisinya itu jika sebagian kecil objek gambar disusun dengan tata letak yang tepat. Kemudian dari segi pewarnaan dikategorikan baik sekali jika seluruh objek gambar diwarnai dengan warna yang sesuai, seimbang, dan rapi. Dikategorikan baik jika pewarnaan hampir penuh seluruh objek gambar diwarnai dengan warna yang sesuai, seimbang, dan rapi. Dikatakan kategori cukup jika pewarnaan sebagian besar objek gambar diwarnai dengan warna yang sesuai, seimbang, dan rapi. Dikatakan kategori perlu bimbingan jika pewarnaan sebagian kecil objek gambar diwarnai dengan warna yang sesuai, seimbang, dan rapi. Oke, demikian rubrik penilaiannya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga infonya dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin meminta maaf karena menjelaskannya dengan cara daring seperti ini. Semoga menjelaskan dengan cara apapun kalian tetap paham ya. Sebelum berakhir presentasi kita, mari kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Meski engkau tak terlihat, namun engkau bermanfaat, memberi kehidupan bagi semua orang. Oh, engkau ada dimanapun, engkau bertiup kemanapun, dan bila kau bergerak, anginlah namamu. Terima kasih udara, engkau sungguh berharga, akan selalu ku jaga kesegaranmu. Terima kasih udara, engkau sangat berarti, akan selalu ku jaga engkau dari polusi. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibakar. Rawat tanaman dan pepohonan, jangan merusak.
tak terlihat, namun engkau bermanfaat, memberi kehidupan bagi semua orang. Oh, engkau ada dimanapun, engkau bertiup kemanapun, dan bila kau bergerak, anginlah namamu. Terima kasih udara, engkau sungguh berharga, akan selalu ku jaga kesegaranmu. Terima kasih udara, engkau sangat berarti, akan selalu ku jaga engkau dari polusi. Terima kasih udara, engkau sungguh berharga, akan selalu ku jaga kesegaranmu. Terima kasih udara, engkau sangat berarti, akan selalu ku jaga engkau dari polusi. Terima kasih udara. Berikut adalah RPP dari kelompok kami. Like an echo